Sebanyak 6 unit armada kapal Pelni dipersiapkan untuk melayani para pemudik Lebaran tahun ini yang ingin bepergian dari Manado Bitung ke berbagai daerah di wilayah masing-masing. Di antara kapal Pelni tersebut masing-masing KM Labobar, Doloronda, Tilong Kabila, Sinabung, Sangian, dan Tata Mailau. Pihak PT Pelni Persero Cabang Manado Bitung juga menghimbau kepada para calon penumpang untuk membeli langsung tiket keberangkatan di loket yang ada di kantor Pelni dan tidak menggunakan para calo. Kepada para calon penumpang juga dihimbau untuk tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan agar tetap terjaga kesehatannya di atas kapal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Pelni juga menghimbau kepada para calon penumpang untuk menjaga seluruh barang bawaannya dari oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilitasan pelayanan para penumpang yang ada di wilayah Manado Bitung, khususnya di area pelabuhan. Hal ini disampaikan Kabak Ops PT Pelni Persero Cabang Manado Bitung saat ditemui Padunet di ruang kerjanya Senin 18 April 2022. Untuk kita persiapkan beberapa armada untuk ke berbagai daerah, salah satunya Labobar, KM Doloronda, Tilong Kabila, Sinabung, Sangiang, dan Tata Mailau untuk membantu dan memfasilitasi transportasi masyarakat yang ada di Manado ataupun Bitung untuk bepergian pulang kampung di wilayahnya masing-masing. Pesan-pesan saya untuk teman-teman calon penumpang ataupun masyarakat, berhati-hatilah dalam membeli tiket. Sekarang takutnya banyak beredar calo-calo di luar Pelni. Lebih baik langsung datang ke kantor Pelni untuk bertanya terkait dengan produk-produk tiket yang ada di Pelni tersebut. Yang kedua, terkait dengan kegiatan penumpang di atas kapal harus tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan supaya bagi penumpang tetap terjaga kesehatannya. Yang ketiga, tetap menjaga barang bawaan masing-masing supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Dari tiga hal tersebut tetap kita lakukan situasi kondisi untuk menjaga kestabilitasan dalam pelayanan penumpang di area ataupun wilayah Manado Bitung, khususnya pelabuhan. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net. Kegiatan bazar dan kuliner Ramadan yang diadakan PT Pegadaian Cabang Bitung, tepatnya di halaman kantor Pegadaian Kota Bitung, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Senin 18 April 2022. Pelaksanaan bazar emas dan kuliner Ramadan yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun PT Pegadaian yang ke-121 tahun. Konsep yang dibangun untuk menarik pengunjung dengan cara melakukan pameran emas, juga tersedia lelang emas dan kuliner Ramadan. Bazar ini akan semakin menarik karena Pegadaian juga menyediakan buka puasa bersama untuk pengunjung. Kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu, mulai tanggal 18 sampai 22 April 2022. Jadi yang pertama, kegiatan Pasar Mas dan Kuliner Ramadan ini bagian yang tidak terlepas dari peringatan HUT Pegadaian ke-121 tahun
untuk berbagi dengan masyarakat, melaksanakan kegiatan Basarmas sekaligus kuliner Ramadan, mengajak para pelaku usaha ultramikro, pedagang kue, cookies untuk ambil bagian dalam kegiatan Ramadan selama seminggu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22, dan penutupan akan dibarengi dengan buka puasa bersama elemen pelaku ultramikro, pedagang dan beberapa pengunjung. Kabak-Kesra Kota Bitung sangat mendukung kegiatan ini karena dinilai sangat membantu program pemerintah Kota Bitung di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Ini kegiatan yang religius ya, yang sudah diperkatai oleh Pagedaian ya. Ini sangat terlihat sangat memasyarakat sekali, bernuansa keagamaan ya, muslim, dan bagi pemerintah kota ini suatu hal yang baik ya, dan pemerintah kota mensupport kegiatan seperti ini karena sudah membantu program pemerintah di bidang keagamaan sekaligus untuk masyarakat ya, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Pembukaan kegiatan acara Bazar Emas dan kuliner Ramadan ini turut dihadiri pula oleh tokoh-tokoh agama Kota Bitung yang selama ini saling menjaga toleransi antara umat beragama. Pak Pendeta bahwa ini nuansanya keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Vice Presiden Kadian Haji ini memang di tahun ini luar biasa, banyak yang menunjukkan pesta pasar dari Kadian di Kota Bitung. Luar biasa Kadian. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net. Sejumlah siswa-siswi dari Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 12 Kota Bitung turun ke jalan beserta staf Dewan Guru, tepatnya di Jalan Trans Bitung Manado yang ada di depan Dodik, Kecamatan Grian, Kota Bitung, Rabu 20 April 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Nampak dalam kegiatan ini para siswa-siswi sedang membagikan sejumlah paket takjil kepada setiap masyarakat, pengendara mobil maupun roda 2 yang melintas di Jalan Raya Bitung Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik, membiasakan siswa-siswi untuk selalu berbagi kepada sesama, khususnya di bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Bitung saat ditemui Padunet di sela-sela kegiatan pembagian paket takjil oleh sejumlah siswa-siswi dari SMP Negeri 12 Kota Bitung. Kami dari SMP Negeri 12 Bitung melaksanakan salah satu program kami, yaitu di bulan Ramadan ini kami berbagi yang namanya takjil on the road, yaitu membiasakan anak-anak kami untuk saling berbagi dengan masyarakat yang lain dalam rangka melaksanakan bulan suci Ramadan. Kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan lama di SMP Negeri 12. Namun sebelumnya kegiatannya adalah kegiatan buka bersama, hanya dilaksanakan di sekolah. Dan kali ini kami turun ke jalan untuk berbagi bersama masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa. Dari Jalan Trans Bitung Manado, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net.
Sejumlah tempat tinggal warga yang ada di Desa Buhu, Kecamatan Isimutibawa, Kabupaten Gorontalo terendam banjir. Hal ini diakibatkan curah hujan yang mengguyur daerah ini sejak Rabu sore 20 April 2022. Akibat banjir, sejumlah fasilitas umum seperti Jalan Trans Manado Gorontalo nampak sulit dilalui kendaraan roda 4. Juga terpantau sejumlah anggota TNI yang turut membantu di lokasi banjir. Berikut liputan selengkapnya. Banjir guys, Desa Buhu. Astaga, macet. Tidak boleh lewat semua kendaraan guys. Hingga berita ini diturunkan, banjir masih melanda sejumlah kawasan yang ada di daerah Isimu Gorontalo. Dari Desa Buhu Gorontalo, Padu Net. Untuk menghindari lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, banyak penumpang memilih mudik lebih awal. Hal ini terpantau di Pelabuhan Bitung. Sejumlah petugas melakukan pengamanan terhadap penumpang kedatangan dan keberangkatan. Penumpang yang turun, kita melaksanakan pemeriksaan vaksin. Yang pertama yaitu harus dilengkapi dengan rapid, dan untuk yang kedua, vaksin yang kedua kita sudah langsung bebas, tidak ada pemeriksaan. Harus dilengkapi dengan rapid, dan untuk yang kedua, vaksin yang kedua kita sudah langsung bebas, tidak ada pemeriksaan. Terlibat sekarang ada KSOP Bitung, ya, dari KPLP, ya, dari Marinir, ya, dan dari Polsek Ketiga. Mana Bu? Dari Pelabuhan Muhammad Yani. Oh, baru mau rencana mau pulang kemana nih Bu? Mau ke Bitung. Ruang tunggu Pelabuhan Bitung nampak dipadati calon penumpang yang hendak mudik ke wilayah masing-masing. Untuk penumpang turun di Bitung yang tercatat yaitu 634. Untuk penumpang naik dari Bitung ke tujuan Pantoloan, Balikpapan dan Surabaya kurang lebih 700. Tujuan kapal KM Labobar dari Bitung ke Pantoloan, ke Balikpapan dan Surabaya. Saat kedatangan KM Labobar, terpantau pula sejumlah buruh bagasi yang sedang memindahkan barang-barang milik penumpang dari tempat parkiran ke area ruang tunggu. Dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bitung sebagai kota digital, pihak Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kota Bitung terus membenahi fasilitas ruang belajar yang dijadikan tempat ujian yang berbasis digital. Ini hari ini Bapak, kami datang ke sekolah dalam rangka mempersiapkan diri
untuk membersihkan kelas sekaligus menyiapkan ruangan untuk ujian akhir sekolah pada hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Ini kelas berapa, Bu? Kelas 31, Bapak. Jumlah siswa berapa di sini, Bu? 34 siswa. 30 berapa, Bu? Siswa. 34. Ini yang akan ikut peserta ya ujian nanti, Bu? Tidak, Pak. Ini kelas 7, nanti yang akan ikut ujian kelas 9. 20 siswa nanti untuk peserta ujian secara digital. Sebanyak 414 siswa peserta ujian nasional sudah melalui proses vaksin, terdiri dari 199 laki-laki dan 215 perempuan akan ikut ujian nasional berbasis digital yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 April 2022. Program pemerintah Kota Bitung, visi dan misi. Dengan program pemerintah Kota Bitung, Kota Digital, maka kami SMP Negeri 1 Bitung mendukung visi dan misi. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ujian yang berbasis digital, jumlah siswa 414 orang, laki-laki 195 orang, perempuan 215 orang. Dari 1.261 siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bitung yang sudah tervaksin sebanyak 1.240 siswa, 21 siswa tidak tervaksin dikarenakan mengalami penyakit bawaan. Dari SMP Negeri 1 Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net. Untuk menghindari antrian pembelian tiket di loket, Kepala Cabang PT Pelni Persero Manado Bitung menghimbau kepada calon penumpang mudik Lebaran 2022 untuk membeli tiket jauh hari sebelum berangkat. Pihak PT Pelni juga menyediakan beberapa kapal perintis dan tol laut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk kapal PT Pelni ya, untuk armada kapal PT Pelni itu semuanya menyediakan 26 unit ya. Tapi khusus untuk yang menyinggahi pelabuhan Bitung itu ada 6, yaitu adalah Sinabung, Dorolonda, Labobar, Tatamelau, Sangiang, Kilong Kabila, dan Sangiang itu sendiri. Untuk kapal selain kapal penumpang, kita ada menyediakan juga kapal perintis ya, yang ada di Bitung itu sendiri ada 2 unit, dan khusus untuk di home base Tauna ada 2 unit. Yang di Bitung itu ada Sanus 69 dan Sanus 70, dan untuk yang di home base Tauna adalah 109 dengan 95. Ya, untuk calon penumpang ya. Kalau bisa penumpang itu sebelum bepergian tetap menyediakan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh untuk perjalanan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu di mana sudah harus ada vaksin, ada KTP-nya, dan ada rapid antigen ya. Kalau yang sekiranya masih atau PCR yang sekiranya masih vaksin 1 kali. Dan kalau bisa untuk jauh-jauh hari membeli tiketnya supaya tidak terlalu antrian di dalam pembelian tiket, dan tetap menjaga keamanan dari barang penumpang itu masing-masing gitu. Sebenarnya kalau sudah mulai lonjakan sebenarnya sudah mulai dari kemarin ya. Dari kemarin mungkin nanti ditambah lagi dengan tanggal 25 dengan tanggal 1 itu yang khusus untuk tanggal 1-nya dari
Pelabuhan Ombes Bitung, di Bitung itu sendiri sampai ke Ternate Ambon. Itu mungkin yang saya perkirakan agak cukup banyak gitu. Dari kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet satu untuk semua.